Ya, ini bukan hanya sikap dari fraksi PDI Perjuangan atau PDI Perjuangan, partai PDI Perjuangan saja, tapi tentu saja semua partai. Karena memang Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa sebenarnya kan pemilu itu 5 tahun sekali, ya, digelar atau dilaksanakan 5 tahun sekali. Karenanya memang ini perlu dicermati oleh seluruh partai politik, imbas atau efek dari keputusan MK tersebut. Jadi kita semua partai akan berkumpul setelah kemarin mendengarkan masukan dari pemerintah dan wakil dari masyarakat, dan nanti DPR yang mewakili dari partai politik melalui fraksi-fraksinya. Tentu saja sikap dari partainya sendiri menjadi satu hal yang menjadi suara dari kami partai politik untuk menyuarakan hal tersebut, artinya DPR. Putusan MK itu final dan mengikat. MK juga beberapa kali memutuskan keputusan yang final yang mengikat dengan uji undang-undang yang sama. Undang-undang yang sama diuji, keputusannya juga final dan mengikat dengan materi yang kurang lebih sama. Nah, sehingga keputusan yang final dan mengikat kemudian diuji final dan mengikat lagi, diuji lagi final dan mengikat dalam undang-undang yang sama. Ini kita harus kemudian kaji, dan sehingga kemudian yang final dan mengikat beberapa ini kita akan kaji. Demikian. Kemungkinan ada dua, satu mengamandemen undang-undang dasarnya, atau membentuk pansus untuk membahas soal ini undang pemilu. Mas Iqbal udah dengar itu? Udah denger sih, dan agak khawatir. Kita pengen pemilu lebih baik. Partai pengen berkompetisi itu adil, setara, demokratis, berkualitas. Bagaimana? Nah, ini saya pikir peluang. Dan saya yakin teman-teman kita di DPR, pemerintah, memanfaatkan peluang ini untuk menjadikan satu upaya revisi undang-undang pemilu itu lebih baik seperti itu. Kami pikir jangan sampai lah di putusan 135 ini kita mengulangi untuk sampai harus menggeruduk rumah rakyat untuk kemudian segera memperbaiki pemilu. Mereka harusnya belajar di pengalaman lah. Karena kambing pun kan akan belajar ketika dia terjatuh sekali seperti itu. Assalamualaikum, kembali lagi di podcast paling fenomenal di negeri ini, Bikin Terang. Cuma kali ini saya sendirian karena partner saya Mbak Anissa Dasuki lagi cuti. Tapi tidak usah khawatir, meskipun saya sendiri tapi saya ditemani oleh dua, tapi nggak ada perempuan nih, dua-duanya laki-laki. Ini edisi spesial karena kita menghadirkan dua narsum, biasanya kita menghadirkan satu. Kenapa spesial? Karena baru aja ada info atau peristiwa, bukan tsunami, bukan gempa politik juga, bukan. Ini apa ya? Kalau kata orang ada banjir bandang politik. Karena tiba-tiba Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan untuk memisahkan pemilu nasional, pilpres dan juga pileg dengan pemilu lokal, yakni pilkada dan juga pemilihan DPRD. Konsekuensinya cukup banyak karena jarak antara pemilu nasional dan pemilu daerah itu 2 sampai 2,5 tahun. Apa saja yang akan diakibatkan oleh putusan ini dan apa konsekuensinya buat partai, buat elit politik, buat masyarakat. Kalau buat masyarakat sih apa ya, kayaknya nggak ada ya. Banyak, Mas. Buat masyarakat apa ya kira-kira? Karena mau sistemnya kayak apa, masyarakat ya begitu. Tapi kita akan ngobrol ini bersama dengan narasumber yang sudah kami dihadirkan oleh produser. Yang pertama ada Kang Ferry Kurnia, Wakil Ketua Umum Partai Perindo. Siap. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Dari dulu sampai sekarang wajahnya begini-begini aja deh. Gak berubah. Gak berubah. Iya. Thank you udah datang di, karena ini namanya Bikin Terang, jadi harus bikin terang kan. Waduh, itu yang penting. Iya, karena beliau ini mantan komisioner KPU, jadi dia akan tahu betul nih konsekuensi dari peristiwa ini. Yang kedua ada peneliti muda, 11-12 sama saya kemudaannya, Mas Iqbal Kholidin, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem. Apa kabar Mas? Halo Mas, baik. Anda ini gara-garanya ini. Jadi wanted ya? Iya. Udah ditelepon DPR Mas belum? Udah agak ngeri sih sebenarnya. Oke, ini kita coba menggali ada apa sebenarnya, dan
kenapa akhirnya Perludem mengajukan judicial review untuk ini ke Mahkamah Konstitusi? Oke Mas, pertama kita penting sekali untuk melihat gitu ya bahwa pemilu itu yang paling harus difikirkan itu siapa? Rakyat. Ya. Karena kemudian pemilu itu ditujukan ya untuk memperkuat kedaulatan rakyat itu sendiri. Pemilu itu kan sering dianggap isu elit gitu ya. Karena menyangkut ya mungkin tadi pendapat Mas juga seperti itu mungkin ya. Tapi kan sebenarnya kita harus sadar bahwa setiap dari kita punya hak politik tadi. Nah, pertanyaannya adalah dengan model pemilu yang dilaksanakan selama ini, khususnya pada 2019 dan juga 2024, sudah belum sih mengakomodir itu semua? Nyatanya, kalau misalnya ada penelitian kita, Mas, kita bisa melihat bahwa kalau dari 2019 sampai 2024, ada konsistensi di mana suara tidak sah itu meningkat. Itu yang jadi pandangan yang kita bangun. Kenapa bisa meningkat itu? Karena nyatanya pemilu kita itu kompleks sekali, rumit, kemudian berada di waktu yang sama, membuat jenuh banyak pihak. Nah, tapi bukan cuma bagi rakyat juga nih. Ini juga punya konsekuensi pemilu serentak yang terjadi dengan model menyatukan semua gitu ya. Kita sebut pemilu borongan atau 5 kotak suara. Ditambah juga di tahun yang sama, khususnya di 2024 ada pilkada juga. Maka kita melihat bahwa masyarakat ini jenuh bagi masyarakat. Penyelenggara kita bisa melihat 2019 banyak sekali teman-teman penyelenggara kita kan yang sampai meninggal, ada yang sakit dan lain sebagainya. Kemudian tahapan pemilu yang tumpang tindih di pemilu 2024 khususnya. Kemudian kita juga lihat bagi partai politik, kami melihat bahwa sampai sekarang gitu ya, partai politik cenderung kesulitan dan cenderung terhambat untuk melahirkan kader-kader yang bisa diusung secara berkualitas. Kenapa kemudian bisa terjadi? Karena waktunya sangat mepet, waktu yang cukup kompleks, di mana mereka nggak mampu tuh akhirnya untuk melakukan rekrutmen secara baik, secara demokratis dan secara adil. Ditambah juga kaderisasi juga nggak berjalan, karena dalam kurang dari 5 tahun yang sama mereka harus menyiapkan berbagai ratus calon untuk maju di berbagai tingkatan pemilu, baik pileg, DPRD maupun pilkada, sampai level nasional juga. Itu kan yang jadi problem. Ini yang kita anggap sebagai problem. Nah, ini putusan 135 dengan masalah keserentakan pemilu itu bukan barang yang baru. Karena kan kita sudah pernah mengajukan juga. Bahkan kalau kita mau tilik, itu sudah masuk dari tahun 2013 lewat putusannya MK nomor 14 tahun 2013-nya Effendi Ghazali. Itu yang pertama kali ngomongin tentang keserentakan pemilu. Kenapa kemudian sampai 5 kotak itu kan? Iya, sampai kemudian 5 kotak itu. Nah, MK kan melihat bahwa salah satu pertimbangan pentingnya karena negara kita merupakan negara dengan sistem pemerintah presidensial. Salah satu yang penting dalam presidensial adalah untuk memperkuat posisi eksekutif seperti itu kan, dengan kemudian konfigurasi daripada parlemen itu sendiri. Nah, diharapkan dengan keserentakan pemilu ada yang namanya kotel efek Korjas. Pemilihan itu bisa memperkuat posisi si presiden kayak gitu. Tapi nyatanya itu nggak berjalan dengan baik tuh di tahun 2019. Kita akhirnya Perludem mengajukan kembali lewat putusan 55 di tahun 2019. MK akhirnya melihat bahwa desain keserentakan pemilu yang konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 itu ada 5 model plus 1, atau orang lebih banyak nyebutnya 6 model. Nah, yang 2 diantaranya dipakai dalam 2019 dan 2024. Nah, nyatanya kan itu bermasalah lagi. Kita akhirnya mengajukan kembali di tahun 2024 kemarin, bulan September, lalu selesai putusan di 135 ini, untuk melihat bahwa nyatanya Mahkamah Konstitusi melihat keserentakan yang dipakai itu akhirnya cenderung punya efek yang kurang baik untuk menyatakan semua, seperti yang tadi saya sebutkan di awal. Tapi kan Mas Iqbal, pemilu serentak ini membuat Indonesia terkenal kan, bahwa ini jadi pemilu terbesar dalam sejarah manusia di planet bumi. dengan 5 kotak serentak, ada berapa kertas tuh Mas? Ada berarti kalau Pilpres 1, Pileg 3 ditambah 5 surat suara berarti. Sama DPD. Sama DPD ya. Nah, terus juga bisa meredam biaya, katanya lebih murah. Itu gimana, Mas? Nah, sebetulnya yang kami lihat sebagai lebih murah ini lebih ke anggaran masalah parlemennya. Kalau masalah partai politik kan itu masalah dapur masing-masing lah. Suka-suka mereka aja lah kasarnya kan. Tapi kan yang kita lihat bagaimana penyelenggaraan negara itu sendiri. Kalau kemudian dalam satu waktu, beban anggarannya sangat besar sekali, Pak. 1 tahun yang sama, menyelenggarakan semua pemilu itu, beban anggaran kita terlalu berat. Yang kedua, efektivitas kinerja penyelenggara. Kita membayar KPU, Bawaslu, penyelenggara itu 5 tahun. Tapi kan kerja efektifnya 2 tahun.
Kenapa bisa 2 tahun? Karena semuanya sudah terjadi dalam satu waktu yang sama kan pemilu. Mungkin ini yang kadang nggak disorot sama publik nih, melihat bahwa oh ya udah pemilu sudah ada anggarannya. Tapi kan anggaran ini yang sering dikeluhkan terlalu mahal, terlalu berat gitu ya, membebani anggaran negara. Padahal kita bisa membuat itu lebih ekonomis gitu ya dengan memisahkan tadi antara pemilu level nasional dengan pemilu lokal. Tapi kalau misalnya masalah partai politik, mereka akan punya nanti kebutuhan anggaran yang lebih besar dengan dipisah atau kayak gimana, saya kira ya itu balik lagi ke dapur masing-masing partai politik. Oke. Kang Ferry, Ya. Ketika MK memutuskan ini, ternyata tidak semua partai merespon dengan cepat. Maksudnya, ya saya setuju, ya kami menolak. Jadi kami akan pertimbangkan, kami akan bahas. Kalau menurut Kang Ferry sendiri, bagaimana dengan putusan MK ini? Ya kalau dilihat dari putusan MK-nya ya saya pikir ini terobosan ya. Jadi terobosan yang luar biasa. Jadi dalam sebuah dimensi politik yang ada, ini akan mengubah lanskap kepolitikan yang ada. Jadi efeknya seperti itu. Sehingga bisa jadi partai-partai ketika melihat itu, kaget nih dengan kondisi tersebut kan. Karena kenapa? Karena bukan saja soal bagaimana perangkat di tingkat pusatnya, tapi bagaimana menerjemahkan itu ke tingkat daerah. Itu yang memang problematik. Persoalannya itu yang memang menjadi saya melihat ya, mungkin ini terkait dengan teman-teman kita di partai di Senayan seperti itu juga pasti akan memikirkan seperti itu. Tapi yang pasti adalah ini terobosan yang luar biasa. Saya mengapresiasi kalau urusan seperti ini ya. Kenapa? Karena ini ada satu celah bagi kita untuk menuju pemilu yang berkualitas. Kan kita mendambakan nih. Ya. Kalau pemilu itu urusannya bukan elit, bukan partai saja. Betul. Tapi urusan terkait dengan soal pemilih dan soal penyelenggara. Khususnya pemilih lah. Pemilih ini kemarin brutal, Kang. Ya. Brutal luar biasa. Menerima money politik dan lain sebagainya. Saya pikir ini kan harus juga didesain. Kenapa terjadi seperti itu? Itu pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari surat suara yang tidak sah di 2019 itu 17 juta. Kalau 17 juta kira-kira sebanding berapa kursi? Gede banget itu. Gede banget. 2024 15 juta. Suara tidak sah. Suara tidak sah 10%. Itu kan luar biasa. Bagi kami partai itu kan sayang gitu kan. Ini bisa menjadi kursi. Kenapa bisa muncul tidak sah ini? Ya berarti ada problem. Misalnya bisa jadi ya udah milih cuma satu aja presiden aja, yang lain abaikan. Iya. Atau milih banyak gitu ya, malas ya mereka. Atau milih presiden sama DPR saja, yang lain abaikan. Kan gitu. Bahkan di beberapa tempat DPD saja surat-suaranya, padahal kan nyoblos DPD mah tidak rumit lah. Kalau nyoblos DPD provinsi kabupaten kota rumit karena besar kan surat-suaranya. Ini enggak. Ini rumit. Tidak rumit dalam konteks DPD-nya, tapi surat suara tidak sahnya banyak. Kenapa? Berarti ada kecenderungan, mohon maaf, tidak memilih DPD. Jadi milihnya sudah aja presiden atau dengan DPR saja kan seperti itu. Nah, ruang-ruang seperti ini kan perlu ada advokasi terkait dengan soal ini. Jadi dengan adanya putusan 135 ini, saya pikir ini satu hal yang sangat penting untuk didesain kembali terkait dengan ini. Kenapa? Implikasi ke kita, ke partai politik. Jadi ini menjadi poin yang saya pikir strategis. Nah, tinggal bagaimana DPR, pemerintah merevisi undang-undangnya. Inilah yang memang menjadi bagian dari constitutional engineering yang harus dilakukan. MK dengan final and binding-nya sudah memutuskan nih, putusan 135. Bagaimana menerjemahkannya? Nah, ini mungkin yang sedang dipikirkan oleh teman-teman partai-partai di Senayan seperti itu terkait dengan soal ini. Pengalaman kita setiap putusan MK terkait dengan pemilu biasanya begitu diketok langsung dijalankan ya. Eksekutif, bahkan self-executing. Jadi langsung dijalankan, tidak dirubah undang-undangnya, langsung dijalankan. Urusan KTP, urusan kemarin, urusan pencalonan wakil presiden dan lain sebagainya. Gibran waktu itu ya. Cawapres itu langsung dieksekusi kan seperti itu. Nah, saya pikir ini juga penting. Maksud saya adalah ini satu peluang bagi kita untuk merubah format pemilu lah. Jadi kita pengen pemilu lebih baik. Partai pengen berkompetisi itu adil setara, demokratis, berkualitas. Bagaimana? Nah, ini saya pikir peluang. Dan saya yakin teman-teman kita di DPR, pemerintah memanfaatkan peluang ini untuk menjadikan satu upaya revisi undang-undang pemilu itu lebih baik seperti itu. Kemarin beberapa hari minggu lalu saya sempat dengar ucapan dari anggota DPR Habibur Rahman ya yang
mempertanyakan MK karena kita udah bikin undang capek-capek, tiba-tiba MK tiba-tiba memutuskan atau membatalkan, walaupun nggak ada hubungannya sih. Cuma memang setelah ganti pemerintah ini kan, MK kayaknya lebih revolusioner ya putusannya. Mungkin nebus dosa gitu. Dosa masa lalu. Dosa masa lalu. Aduh. Tapi dampaknya masih kita rasakan sekarang kan. Apakah dosa itu bisa terhapus dengan ini? Saya ke Mas Iqbal, Mas. Kan ada beberapa juga orang yang mengatakan tapi putusan ini memberikan PR yang cukup dalam. Kalau gubernur, kepala daerah mungkin bisa PJ. Tapi DPR dan DPRD kan katanya nggak bisa di PJ. Itu gimana? Nah, kami sebetulnya ketika mengajukan permohonan kemarin dalam naskah yang kami sampaikan gitu ya, termasuk juga kami pernah membuat police brief terkaitan dengan keserentak pemilu. Ini adalah konsekuensi yang emang harus ditanggung gitu ya. Sebab begini Mas, lahirnya putusan 135 ini, salah satu argumentasi hukum yang kemudian disampaikan Mahkamah Konstitusi paling awal itu berkaitan dengan bahwa kemudian pembentuk undang-undang tidak kemudian melakukan perbaikan dalam undang-undang pemilu yang kemudian terbukti pelaksanaan pemilunya itu banyak masalah seperti yang terjadi pada 2019 waktu itu. Nah 2019 itu MK udah ngasih tuh pedoman bagi pembentuk undang-undang untuk ditindaklanjuti sebagai open legal policy. Nah kemarin pas 135 MK menegaskan kembali kenapa kemudian lahirnya putusan ini juga karena absensinya hal tersebut. Jadi masalah ini adalah masalah yang kemudian seperti bom waktu yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Yang kedua, kalau misalkan kita lihat juga ya konsekuensi tadi. Satu sisi kalau misalkan kepala daerah kita punya berapa opsi lah. Entah mereka diperpanjang jika masyarakat ingin pemimpin yang definitif hasil pemilihan, atau misalkan diberikan pada PJ gitu ya. Tapi kalau DPRD, kenapa kami kemudian berargumen diperpanjang saja masa periodenya? Pertama, kita bisa melihat secara riwayat sejarah kita, Indonesia ini pernah melakukan pemanjangan atau pemendekan. Oh, pernah juga ya? Pernah juga. Hasil pemilu 1971 itu kan harusnya selesai 1976. Tapi kemudian pada saat itu diperpanjang sekitar 7 bulan sehingga pemilu selanjutnya dilaksanakan pada 77. Alasannya karena waktu itu ada konfigurasi partai politik hasil kebijakan fusi parpol oleh Orde Baru. Nah kemudian menuju berakhirnya Orde Baru itu juga ada, tapi pemendekan. Hasil pemilu 1997 itu mereka cuma 2 tahun. Karena 1999 sudah ada lagi pemilu kan waktu itu. Karena efek daripada perbaikan untuk reformasi. Artinya kita punya presiden itu. Nah, untuk nantinya memperpanjang atau tidak, kan kemarin MK juga menyatakan tuh di paling terakhir bahwa kemudian ini menjadi constitutional engineering, rekayasa konstitusi. Yang kemudian jangan dipahami bahwa perpanjangan ini akan permanen, enggak. Pemilu tetap dilaksanakan 5 tahun. Tapi untuk mencapai 5 tahun yang teratur dengan lokal nasional, kita perlu ada waktu perbaikan yang konsekuensinya adalah ada pertambahan dulu sementara sehingga DPRD-nya 7 tahun. Hanya untuk sekarang, tapi kedepannya kembali ke 5 tahun. Artinya MK tidak menyalahi apapun menurut kami. Iya, di Pilkada juga harusnya kan ada yang tahun 2022. Termasuk misalnya Aceh. Itu harusnya tahun 2022. Itu kan agak turbulens juga di Aceh. Tapi itu dilaksanakan tidak di 2022 atau ada juga yang 2023 tapi dilaksanakan 2024. Ini kan soal bagaimana tadi constitutional engineering apa yang memang atau rekayasa konstitusi yang memang kita lakukan dan itu masuk dalam masa transisi. Kalau memang masuk dalam masa transisi, saya pikir pembuat undang-undang ini harus bisa, makanya saya tadi sampaikan ini harus cepat-cepat itu dilakukan supaya apa? Supaya mendesain segala macamnya yang harus. Kang, ada yang bilang itu melanggar undang-undang dasar karena di undang-undang dasar ditetapkan sama pemilihan pemilu legislatif DPR itu 5 tahun. Sementara ini lewat dari 5 tahun itu gimana penjelasannya? Mungkin nanti Kang Iqbal bisa menambahkan. Tapi ini saya bukan orang tata negara, bukan hukum tata negara. Tapi make sense saya terkait dengan aktivitas kepemiluan. Ada salah satu definisi pemilu yang memang sangat penting. Pertama adalah waktu yang teratur. Dan tidak hanya di Indonesia, di Amerika, di belahan dunia dalam konteks pemilu itu pasti waktunya teratur. Ada 4 tahun sekali, ada 5 tahun sekali, ada 2 tahun sekali.
dan itu diatur dalam konstitusi. Disebutkan dalam konstitusi. Jadi ini pertimbangan pemahaman saya yang awam terkait hukum ini. Jadi bisa jadi maksudnya 5 tahun itu adalah terkait dengan memang harus teratur rutin pemilu kita supaya nanti tidak terjadinya gejolak, tidak terjadinya turbulens yang memang ada di kita seperti itu. Nah itu diatur, maka itu menjadi bagian dari asas ketetapan yang ada dalam konteks waktu. Supaya siapapun nanti yang memimpin patuh dengan itu. Karena kalau nggak disebutin dia bisa terserah dia dong bikin. Bahwa kemudian sekarang ada putusan seperti ini yang memang mengharuskan misalnya sampai tahun 2031, berarti itu tadi kan, berarti ada satu masa transisi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang yang nanti dilakukan secara implementatifnya di 2 tahun atau 2 tahun setengah kemudian seperti itu. Jadi saya pikir nggak ada problem. Ayat 2-nya itu bisa jadi terkait dengan soal jenis pemilunya seperti apa aja. Di situ ada pemilu DPR, ada DPRD provinsi, kabupaten, kota, DPD dan seterusnya. Seperti itu. Mas Iqbal yang mau ditambahin nggak yang terkait kalau dengan misalnya publik harusnya juga bisa atau pembentuk undang-undang ya melihat bahwa perubahan dan juga pengaturan keserentakan ini itu sebenarnya harus dilihat secara satu nafas dari putusan di tahun 2013 tadi, putusan 14 2013, sehingga miskonsepsi ataupun mispersepsi terhadap hal tersebut juga bisa terjawab gitu ya. Selain itu memang kalau misalkan ada juga pandangan bahwa MK menyalahi kewenangannya sebagai negative legislature, berubah menjadi positive legislature gitu ya. Kalau misalnya kita lihat bahkan perkembangannya semakin ke sini gitu ya, Mahkamah Konstitusi nggak cuma di Indonesia, bahkan di dunia itu juga mulai kemudian menafsirkan hal tersebut, menafsirkan secara undang-undang yang lebih jelas gitu ya. Kenapa kemudian? Karena ada kekosongan di sana. Mahkamah Konstitusi itu kan tugasnya akhirnya untuk mengembalikan hak politik seseorang, salah satunya. Nah, ketika ada kita merasa bahwa ini tidak teratur, kemudian Undang-Undang Dasar juga melihat itu serentakan ini juga tidak jelas. Kalau misalkan kita lihat pasca reformasi, Mas, ada yang belum selesai pembahasan waktu itu mengenai pengaturan keserentakan. Itu yang belum selesai waktu itu. Tapi sudah disebutkan bahwa pemilu ini penting untuk ada serentakan. Tapi serentakan bagaimana, modelnya bagaimana, itu belum ada. Nah, Mahkamah kan juga melihat hal tersebut. Jadi di putusan 55, pertimbangan Mahkamah itu salah satunya bahwa mereka meninjau riwayat sejarah, salah satunya proses amandemen pasca reformasi. Nah, ini yang kemudian kenapa Mahkamah perlu mengatur hal tersebut. Konsekuensinya kita tanggung sekarang. Mungkin kalau misalkan Mahkamah ini pernah memutuskan 10 tahun yang lalu, berarti 10 tahun yang lalu kita juga merasa harus menanggung konsekuensi ini. Atau 10 tahun lagi Mahkamah baru memutuskan tentang keserentakan lokal nasional, kita juga harus menanggung hal tersebut. Ini adalah konsekuensi yang memang harus dilakukan agar kemudian penataan waktu pemilu itu bisa lebih ajak dan rapi. Itu sebetulnya yang penting untuk dipahami banyak orang, bahwa pemilu itu bukan cuma tentang waktu gitu ya, serentak pemilu itu, tapi dia punya konsekuensi besar terhadap penyelenggaraannya, terhadap bagian pelaksanaannya, anggarannya, perilaku pemilih, perilaku pesertanya, penyelenggara dan lain sebagainya. Berarti yang mesti diubah undang-undang pemilu ya? Betul, kita mendorong hal tersebut, revisi undang-undang pemilu secara menyeluruh, Mas. Kan ada isu DPR kemungkinan ada 2, satu mengamandemen undang-undang dasarnya, atau membentuk pansus untuk membahas soal ini undang pemilu. Mas Iqbal udah dengar itu? Udah dengar sih, dan agak khawatir. Iya. Itu ya, karena menurut kami agak rancu cara berpikirnya ketika kalau misalkan malah di amandemen undang-undang dasarnya. Apa yang mau diubah? Apakah narasi 5 tahun yang mau dihapus gitu ya? Bagi kami kalau narasi 5 tahun itu dihapus, itu malah berbahaya sekali gitu. Artinya pemilu ke depan bisa aja baru setahun udah langsung pemilu lagi seperti yang tadi disampaikan Mas Ferry. Atau baru 2 tahun lalu diganti lagi. Itu kan mempertahankan bahwa kalau misalkan kita lihat di pandangan internasional IDEA tentang kemudian hukum pemilu internasional, pemilu itu harus dibangun atas hukum yang konsisten dengan adanya siklus waktu. Kan seperti terjadwal. Terjadwal. Nah, kalau misalkan mau amandemen kan itu yang bakal diamandemen. Masa kemudian itu undang-undang dasar yang ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi malah undang-undang dasarnya yang diubah? Kan itu rancu gitu. Atau bisa lebih liar lagi. Pilkadanya dipilih sama MPR aja. Nah, itu kemarin kalau kita lihat di putusan 135, Mas, sebetulnya bahkan kita bisa menjawab kan beberapa bulan kemarin Pak Prabowo bilang tuh,
dan beberapa partai politik. Oh, kalau misalkan ada pemilu dan pilkada itu mahal, sehingga pilkada langsung dipilih aja sama legislatif DPRD kan. Mahkamah di putusan 135 kita juga ada tentang itu, Mas. Jadi ya kalau misalkan di putusan 135. Ini menarik nih. Sebenarnya isi penuhnya, isi semi lengkapnya seperti apa sih? Nah, putusan di MK135 itu? Putusan MK di kemarin gitu ya. Bahwa mahkamah tuh menyebutkan, nih sambil saya baca deh, soalnya ini panjang ya. Yeah. Pasal 347 ayat 1 Undang-Undang 717 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ke depan tidak dimaknai tanda kutip pemungutan suara dilaksanakan secara serentak untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden, wapres dan setelahnya dalam waktu singkat paling singkat 2 tahun atau paling lama 2 tahun 6 bulan sejak pelantikan anggota DPR dan DPD atau pelantikan presiden dan sebagainya, dilaksanakan pemungutan suara secara serentak. Pemungutan suara secara serentak untuk memilih anggota DPRD provinsi, kemudian anggota DPRD kabupaten kota, termasuk juga gubernur, wakil gubernur, wali kota dan sebagainya tadi. Artinya di situ mahkamah sudah menjelaskan tuh tafsirannya. Ada pemungutan suara ya secara serentak. Jadi nggak bisa lagi dipilih oleh legislatif. Oh, karena dikunci di situ ya. Dikunci. Jadi saya lihat ini secara teknis ya. Kalau saya gambaran teknisnya nih, ya, saya ini aja. Pertama adalah bahwa pemilu itu adalah pemilu langsung dan mahkamah menegaskan bahwa yang namanya pilkada itu adalah pemilu. Itu ditegaskan. Betul. Sehingga itu langsung oleh masyarakat. Bahwa kemarin-kemarin ada wacana misalnya pilgub oleh DPRD, pil kabupaten kota oleh langsung gitu kan. Nah sekarang ditegaskan oleh putusan ketiga-tiganya gubernur, bupati, wali kota semua langsung. Semua langsung. Itu pertama. Yang kedua, saya lihat dari konteks penyelenggara. Kan penyelenggara gini juga. Karena kenapa? Karena kalau 1 tahun sekali atau 5 tahun sekali itu berarti nganggur dong aktivitas penyelenggaranya. Ya enggak? Ini ada upaya diadhokkan. Iya. Oh gitu. Penyelenggara tersebut. Nah, dengan adanya putusan 135 sendiri nggak bisa berarti. Iya. Dia harus preparasi terkait dengan aktivitas pemilu. Berarti tetap. Jadi penyelenggaranya tetap. Itu konsekuensi yang memang mungkin muncul ya secara teknis terkait dengan soal ini. Ya. Mas Iqbal, ketika keputusan ini belum dibuat, tapi kan ada 2 kemungkinan, diterima atau ditolak. Ya. Ketika diterima, konsekuensi yang akan muncul, teman-teman Perludem udah mikirin tuh ya? Kita membayangkan dan kita sudah membuat simulasi, Mas. Oke. Masukan buat teman-teman di DPR, buat politik terutama, partai politik. Ketika ini putusan yang sudah diputuskan oleh MK, apa saran dari Perludem untuk parpol maupun teman-teman yang ada di DPR yang mesti dilakukan? Oke. Sebelum putusan 135 itu ada putusan 85. Itu yang tadi menegaskan itu, bahwa pilkada adalah pemilu. Hari ini tidak ada perbedaan rezim antara pemilu dan pilkada. Maka dia adalah merupakan satu kesatuan daripada pemilu. Nah, kita melihat bahwa konsekuensi itu penting rasanya untuk segera membahas ya revisi undang-undang pemilu itu untuk segera. Revisi undang-undang pemilu kan sudah masuk prolegnas harusnya. 2025 meskipun kemarin kalah antrian mungkin sama RUU TNI ya. Kayak gitu kan. Cuma itu penting untuk dibahas karena kita berpikir gini, Mas. Kalau katanya Mbak Hannah Arendt, itu salah satu filsuf, dia pernah bilang bahwa alam demokrasi itu adalah alam dialog. Sebelum ada putusan 135 ini, mana di publik kita ngomongin masalah perbaikan pemilu secara serius? Mana kemudian ketika pasca 2019 kita ngomongin juga perbaikan pemilu secara serius? Nggak ada sih memang. Nggak ada, bahkan jarang sekali gitu ya terdengar. Setelah ada putusan ini, kita mau semua ngomongin ini semua. Ini bagi kami ada satu hal yang berharga. Maka tindak lanjutnya apa yang paling konkret? Pembentuk undang-undang sesuai dengan amanat mahkamah kemarin, mereka harus segera melakukan revisi secara utuh. Revisinya undang-undang pemilu, bukan kemudian melakukan amandemen undang-undang dasar, tapi revisi undang-undang pemilu. Membahas juga di dalamnya berkaitan dengan apa saja yang bisa dibahas yang berkaitan dengan dari undang-undang pilkada. Dan kalau misalkan ada waktunya juga, penting sekali untuk kemudian menyelaraskan juga dengan undang-undang partai politik. Ini adalah satu kesatuan untuk kemudian memperbaiki itu semua. Nah, kami merekomendasikan metodenya kodifikasi undang-undang pemilu. Karena ada beberapa babak undang-undang yang penting untuk diselaraskan. Yang kedua, untuk masalah constitutional engineering tadi, melalui 2 tahun itu masih lebih murah harganya daripada kemudian dikosongkan DPRD. Jadi kami pikir itu masih jadi salah satu rasionalisasi yang logis yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memperpanjang masa jabatan DPRD 2 tahun.
Lalu kemudian kami pikir ini juga bisa mendorong adanya penataan jadwal rekrutmen bagi penyelenggara KPU, penyelenggara pemilu dan sebagainya. Karena kalau misalnya kita secara aktual, setelah pilkada ada salah satu KPU, kalau nggak salah di daerah Papua, yang baru melakukan rekrutmen. Ngapain mereka melakukan rekrutmen setelah itu sudah selesai, kasarnya kan seperti itu. Nah maka ini perlu Bukan ada gaji buta dong tuh. iya kan, apalagi 5 tahun kan, dan pakai uang negara juga gitu. Maka penting sekali untuk ada penataan jadwal secara serentak juga pastinya, penataan jadwal berkaitan dengan rekrutmen penyelenggara. Dan yang terakhir, kami mendorong juga ada perbaikan secara efektivitas tahapan pemilu. Seringkali ada beberapa tahapan pemilu yang rasa-rasanya sebetulnya itu tidak masuk ke bagian dari tahapan utuh kepemiluannya. Semisal gitu ya, kayak pendataan perbaikan dapil ataupun pendataan pemilih. Itu kan harusnya dilakukan setiap tahun, tidak hanya mendekati masa pemilu. Nah, hal-hal teknis seperti ini yang sebetulnya mulai dipikirkan oleh pembentuk undang-undang daripada mereka denial terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Oke. Kang, itu 4 usulan dari teman-teman Perludem tuh kayaknya udah lengkap. Pertanyaannya, teman-teman Parpol mau nggak melakukan itu sekarang juga? Sempatkah mereka memikirkan itu? Karena setelah pemilu kan biasanya yang dipikirkan tuh adalah kursi menteri, komisaris dan lain-lain. Sementara ngomongin soal perbaikan pemilu, undang-undang tuh biasanya di ujung-ujung menjelang pemilu. Biasanya ya. Betul. 2029 dibahas 2028 untuk melihat konfigurasi politik dan lain-lain. Gimana Kang? Ya, ini yang saya pikir harus dirubah polanya seperti itu. Yang tadi ya, bahwa misalnya soal revisi undang-undang pemilu itu ya harusnya masuk dalam, kan udah masuk prolegnas, harusnya harus kebut. Bahkan pikiran saya terdahulu di 2019 terjadi berbagai peristiwa-peristiwa lah, termasuk teman-teman kita yang gugur misalnya seperti itu harusnya masuk. Tapi kan ternyata tidak adanya perubahan undang-undang pemilu. 2024 berjalan seperti itu. Nah sekarang 2024 dengan adanya seperti ini. Nah saya pikir ini menjadi jalan untuk teman-teman pembuat undang-undang untuk segera melakukan proses revisi. Karena dalam konteks itu tidak hanya konteks proses penyelenggaranya saja, tidak hanya konteks terkait dengan soal electoral justice-nya saja, tapi yang paling penting itu adalah terkait dengan soal sistem pemilunya dan proses pemilunya. Itu penting. Sistem pemilunya mau apa sih? Kita ini mau di seperti sekarang terbuka, ataukah mau kembali ke tertutup, atau kita mau mixkan? Redesign dapil. Redesign seperti apa redesign dapil? Sampai sekarang belum ada redesign dapil terkait dengan soal itu. Terkait dengan soal misalnya mekanisme pencalonan, bagaimana perekrutan segala macam. Nah, saya berpikir ini mudah-mudahan ini baik sangka saya terhadap pembuat undang-undang ini harus segera, dan mudah-mudahan dengan ada putusan ini, dengan mereka rapat dan lain sebagainya, mereka segera melakukan upaya-upaya proses revisi yang ada, karena jalannya sudah ada. Itu baik sangka. Baik sangka saya. Buruk sangkanya ada? Tadi buruk sangkanya adalah kalau ini delay. Kan selama ini kayak gitu kan. Sampai menjelang proses pemilu. Padahal 2026 itu sudah harus dibentuk KPU. KPU baru ya? KPU baru. 2027 proses pemilu kalau menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 sekarang itu 20 bulan sebelumnya. Itu kan harus sudah ada proses tahapan yang ada. Berarti sekitar 2027 itu harus sudah mulai. Kalau memang mengacu ya, kalau bahasa hukumnya mutatis dengan aktivitas yang tersebut, ya harusnya sudah mulai proses 2026. Kalau ini 2025 saja belum dimulai, 2026 belum dimulai, atau nanti last minute, akan terjadi problem. Bahwa kemudian siapa yang diuntungkan, ya inilah problem pemilu dari pemilu ke pemilu seperti itu. Sehingga kami misalnya dari partai-partai non parlemen misalnya, ya kita juga kan ingin siap-siap, ingin melihat bagaimana sih format pemilunya, bagaimana sih sistem pemilunya, bagaimana mekanisme untuk menjangkau masyarakatnya, bagaimana nanti proses pencalegannya. Itu kan harus kita siap-siap. Makin cepat ada kepastian itu buat teman-teman partai non parlemen makin bagus sebenarnya. Makin bagus, dan konteks pemilu, konteks kompetisi adalah adil dan setara. Nanti ketika masuk ranah pemilu, tidak ada lagi partai parlemen, tidak ada lagi partai non parlemen, semuanya adalah partai politik peserta pemilu. Ini yang saya pikir juga perlu menjadi perhatian dan pertimbangan. Saya
takzim lah kepada pembuat undang-undang DPR, pemerintah untuk segeralah melakukan upaya-upaya terobosan-terobosan pasca putusan Mahkamah Konstitusi 135 itu sendiri. Iya. Seperti itu. Kita sih pengennya berbaik sangka sih kita. Berbaik sangka. Sebenarnya ada yang bilang politik itu seperti lagu Madu dan Racun. Oh. Madu saat kampanye, racun begitu terpilih. Udah gak mikirin rakyat lagi. Mas Iqbal, setelah putusan ini ada nggak teman-teman dari parpol yang kontak atau ada pendapat-pendapat, bocoran-bocoran apa yang mereka sampaikan ke Perludem? Sebenarnya kalau boleh kita bilang gitu ya Mas ya mungkin saja gitu ya ada perbedaan pandangan antara pimpinan wilayah dengan pusat gitu ya, itu bisa saja terjadi. Kemudian beberapa partai politik ada yang malu-malu untuk mendukung, itu juga bisa saja terjadi. Tapi ada juga yang keras sekali, itu juga ada gitu ya. Tapi kami lihat ini ya bentuk dinamika lah. Dinamika pasca putusan itu pasti selalu ada. Ya seperti putusan 60 misalkan yang tentang ambang batas pencalonan di pilkada. Kemarin kan awalnya DPR malah nggak mau untuk langsung menerapkan tuh, tapi keburu di demo kan. Kami pikir jangan sampai lah di putusan 135 ini kita mengulangi untuk sampai harus menggeruduk rumah rakyat untuk kemudian segera memperbaiki pemilu. Mereka harusnya belajar di pengalaman lah. Karena kambing pun kan akan belajar ketika dia terjatuh sekali seperti itu. Artinya kami cuma punya dua pesan lah Mas sebetulnya. Yang pertama, perbaikan undang-undang pemilu ke depan, kacamatanya itu jangan hanya kacamata tarik-tarik kepentingan ataupun hanya kacamata kekuasaan. Penting sekali juga untuk menaruh kacamata pada keadilan, terutama keadilan elektoral, bahwa kemudian perbaikan revisi undang-undang pemilu ditujukan pada upaya mengejawantahkan amanat rakyat dengan lebih baik, dengan lebih adil, dengan lebih berintegritas. Yang kedua, putusan 135 ini bukan obat bagi seluruh penyakit. Saya setuju nih. Itu Jadi, yang penting dilihat. Bukan obat yang tokcer, tidak. Tapi memang harus ada prosesnya prosesnya lain prosesnya yang harus dilakukan. Bahwa putusan 135 ini seyogyanya itu harusnya dipandang sebagai pintu awal untuk setiap pihak, baik itu peserta pemilu, penyelenggara, bahkan pemilih, untuk memahami betul bahwa pemilu kita ini banyak sekali yang harus diperbaiki kok. Tadi beberapa perbaikan sudah disebut oleh Bang Ferry, bahwa adanya pendapilan misalkan, kemudian ada sistemnya seperti apa. Itu kan yang lebih substantif untuk kita bicarakan. Ini yang penting untuk kita sorot dari putusan 135 dan memindahkan perdebatan-perdebatan yang tidak produktif kayak gitu ya, menjadi perdebatan produktif tentang mau seperti apa sih pemilu kita ke depan yang lebih baik. Itu yang penting untuk kita sorot. Minimal kalau kita sakit nih, arahnya udah ke rumah sakit ya. Betul. Bukan ke arah kemana gitu kan. Bukan nyalahin rumah sakitnya. Iya, kemana gitu misalkan gitu kan. Gitu. Jadi benar-benar ke rumah sakit. Kang, kenapa perusahaan ini memberikan efek yang atau manfaat bagi masyarakat? Penting ya. Jadi masyarakat itu sebenarnya memang real ya, bahwa masyarakat pemilih itu adalah subjeknya demokrasi. Bahwa ketika kita menganut demokrasi kan daulat rakyat itu ya daulat rakyat gitu kan. Jadi itu teorinya. Teorinya seperti itu. Kalau ini kenyataannya jadi objek sebenarnya. Nah, dengan adanya pemisahan, keserentakan terjadi tetap, tapi kan dipisah. Ada lokal, ada nasional, ada daerah atau lokal, seperti itu. Nah, upaya-upaya masyarakat untuk menjaring bagaimana nanti memilih pemimpin sesuai dengan preferensinya, saya pikir ini penting. Jadi tidak ada lagi misalnya, mudah-mudahan ya, moral hazard yang memang terjadi, brutalisme 2024 yang terjadi kemarin itu, mudah-mudahan bisa diminimalisir, bahkan sampai tingkat zero. Masyarakat tuh benar-benar cerdas gitu kan. Gue ingin milih pemimpinnya yang seperti ini, memilih partainya seperti ini. Kan seperti itu. Ini yang kita inginkan, walaupun mungkin ini masih berproses kan seperti itu. Tapi setidaknya menurunkan tensi itu. Kenapa? Karena masyarakat akan fokus dia bahwa nanti di nasional dia akan milih presiden, DPR, DPD. Oke, itu aja. Nah, nanti 2 tahun setengah berikutnya atau 2 tahun setengah berikutnya dia akan memilih gubernur, bupati, wali kota dan DPRD provinsi dan kota. Sehingga fokus. Jadi dari situ saja itu kita melihat bahwa masyarakat itu sudah mulai nggak ada anggapan lagi bahwa suara tidak sah itu akan lebih tinggi lagi, tapi akan lebih menurun seperti itu. Ini yang kita harapkan, masyarakat aktif, masyarakat rasional,
masyarakat betul-betul bisa memilih pemimpinnya sesuai dengan ini. Masyarakat juga tidak ternina-bobo oleh urusan-urusan money politik, politik uang, moral hazard segala macam kayak gitu, politik biaya tinggi. Nah, itu yang selama ini kan serentak kemarin kan saya milih juga terlampau banyak yang kita pilih. Jadi kita bingung. Saya aja di DPRD orang Bekasi nggak tahu siapa wakil saya karena banyak banget yang mau kita pilih kan. Hampir 400 kan? Hampir 400. Berarti tidak ada lagi tuh yang namanya efek ekor jas. Tidak ada lagi orang yang cuma numpang dalam ketenaran capres. Ya. Jadi semua harus gubernur, wali kota, bupati, DPRD harus sendirian, bener ya? Iya. Implikasi bagi partai pertama adalah soal kaderisasi. Ini penting. Jadi ini dengan putusan ini, partai itu dipecut untuk melakukan proses kaderisasi yang betul-betul optimal. Yang kedua, rekrutmen caleg, Kang. Jadi rekrutmen calegnya betul-betul dia harus punya kapasitas. Bisa jadi tidak lagi misalnya yang instan-instan lah seperti itu. Walaupun memang dalam politik kan dinamis, seperti itu. Itu kan kita bisa upayakan. Yang lainnya adalah tidak ada lagi tandem. DPR kan biasanya tandem dengan DPRD provinsi dan kabupaten kota. Ini tidak ada lagi tandem. Pasang baligo. Jadi mahal dong. Hah? Jadi DPR ini memang betul-betul dia punya kualifikasi yang luar biasa yang memang dia bisa menjangkau masyarakat tingkat bawah. Nah, ini yang penting. Jadi bisa jadi ini juga dipikirkan juga termasuk oleh kami di partai gitu kan, bahwa tandem itu tidak ada lagi sekarang. Nanti mungkin lebih kepada kotel efek dengan presiden, kan kayak gitu. Nanti ada kotel efek dengan gubernur, bupati, wali kota di pemilihan daerah, pemilu daerah atau pemilu lokal tadi. Jadi seperti itu. Nah, ini berimplikasi. Kalau urusan logistik dan lain sebagainya itu urusan lain lah ya. Urusan partai masing-masing lah ya. Urusan partai masing-masing dan urusan negara dalam konteks bagaimana membiayai pemilu. Tapi yang penting adalah bagaimana kita mulai dari sekarang. Dengan adanya putusan tersebut, apa implikasi-implikasi dalam konteks kenegaraan seperti apa, dalam konteks partai politiknya seperti apa, ini yang harus kita lakukan. Nah, Mas Iqbal, setelah putusan ini sepertinya memang yang bereaksi baru parpol dan elit politik ya. Sementara masyarakat kayaknya adem-adem aja nih. Jadi kita harus kasih edukasi juga ke publik, Mas, untuk lebih bahwa ini penting loh buat kita supaya kita bisa memilih lebih tepat gitu. Nah, daya tarik utama, Mas, bagi kami untuk masyarakat sebetulnya karena seringkali karena efek pemilu serentak pada 2019 dan juga 2024 kemarin itu salah satunya adalah tertimbunnya isu lokal. Karena orang-orang kan konsen ke nasional semua tuh. Misalnya saya kemarin masih di Jogja tahun lalu gitu ya, Mas ya. Dan juga di daerah Jawa Tengah sempat juga. Kita kadang nggak tahu nih siapa yang nyalon wali kota, tapi kita pasti tahu kan siapa yang nyalon presiden. Bahasanya seperti itu. Kita tahu siapa yang nyalon presiden, tapi kita belum tentu tahu siapa yang nyalon DPR, bahkan DPRD, kan bahasanya seperti itu. Artinya, dengan pemisahan ini kita bisa mengkonsentrasikan gitu ya, isu-isu supaya pada tempatnya. Ketika pemilu nasional, maka kita akan konsentrasi masyarakat pada permasalahan nasional. Apa yang bisa dijawab oleh politisi, apa yang bisa dijawab oleh partai politik lewat calon-calonnya. Dan sama juga ketika pemilu lokal. Isu-isu lokal ini bisa keangkat gitu ya. Bisa dibahas oleh berbagai orang dan tidak perlu untuk terganggu konsentrasi dengan pemilu nasional seperti yang terjadi di pemilu 2024 ataupun 2019. Nah, hal ini sebetulnya yang kami pikir publik kayaknya harus tahu deh, bahwa salah satu efek positif yang kami perkirakan gitu ya dalam putusan tersebut adalah bisa terbaginya fokus isu, terbaginya konsentrasi publik terhadap isu yang terjadi dan berkembang. Sehingga pilihan mereka bisa lebih rasional terhadap based on issues, bukan based on amplop yang didapatkan, bukan based on isu-isu nasional terus yang selalu mereka dengarkan, tapi lebih bisa membumi lah, isu-isu lokal juga bisa didengarkan oleh banyak orang. Itu yang kemudian kami pikir berkaitan juga pada logika keserentakan itu apa sih dalam pemilu. Logika keserentakan pemilu itu kan adalah menyatukan antara pemilu eksekutif dan legislatif dalam satu waktu. Pandangan publik juga banyak yang mengira ketika itu dipisah antara lokal nasional, Pak, akhirnya yang terjadi justru tidak ada yang namanya pemilu serentak. Padahal kan serentaknya tetap ada, logika itu tetap ada, tapi dalam dua level. Ada level tingkat nasional, ada level lokal.
Dan ini juga berimplikasi dengan bagaimana isunya, bagaimana kotel efeknya, itu tetap dalam bentuk tadi, tetap terkait antara legislatif ke eksekutif, tapi pada level-level tertentu yang lebih terbagi dan lebih terdistribusi. Kan ada yang mengkhawatirkan, ada salah satu tokoh di salah satu partai ya, kalau ini dilakukan maka nanti pemerintah pusat dikhawatirkan akan menghadapi oposisi di daerah, karena kepala daerah yang memimpin itu bisa jadi berseberangan dengan pemerintah. Itu mungkin nggak? Padahal waktu zaman Pak SBY juga kan pemenang pemilunya yang banyak pilkadanya banyak PDIP kalau nggak salah ya. Iya. Nggak, saya pikir itu kan koridor ya, aturan. Itu menjadi hal yang sangat penting. Jadi kalau aturannya ajak terkait dengan soal pemerintahan daerah, kan sekarang sudah ada nih Undang-Undang 23 tahun 2014 terkait dengan soal pemerintahan daerah. Itu kan menjadi acuan penting dalam konteks koridor kedaerahan, pemerintah daerah seperti itu. Kalau sudah ajak aturannya, saya pikir ke bawahnya nggak ada. Proses pemilu kan berbeda dengan proses implementasi pemerintahan daerah di masing-masing daerah atau di masing-masing lapangan seperti itu. Jadi saya pikir nggak akan ada bahwa kemudian misalnya ada beberapa dinamika atau perbedaan pendapat. Saya pikir wajar dalam konteks ini, karena kan bisa jadi misalnya daerah ada yang resources sumber daya alamnya lebih banyak. Ada yang memang tidak ada yang DAU-DAK-nya perlu disupport, ada yang tidak ada, kan seperti itu. Mungkin ke arah sana ininya, tinggal bagaimana persoalan aktivitas kepemerintahannya ini kan digayung sambuti oleh pemerintah pusat seperti itu. Jadi saya sih melihat ya tidak ada efek ke sana. Tinggal memainkan saja urusan dekonsentrasinya seperti apa, urusan desentralisasinya seperti apa. Ini yang memang menjadi poin penting. Apalagi sekarang nih sudah muncul nih soal usulan pemekaran daerah misalnya seperti itu di kabupaten kota. Ini kan juga menjadi penting untuk diatur bagaimana mekanisme-mekanisme yang ada di lapangan. Bagaimana ketersediaan anggaran yang ada. Kan tinggal mengatur itu pemerintah pusat. Kemarin isunya Jawa Barat jadi 5 provinsi itu. Itu keliru besar. Yang harus dimekarkan tuh kabupaten kota harusnya. Mungkin cuma mau ngingetin gubernurnya jangan terlalu dominan gitu. Kan ada Pakuan, ada apa gitu kan. Iya bisa. Kalau itu dimekarkan, nah gubernur Jawa Barat jadi apa dong? Oke. Mas Iqbal optimis gak bahwa putusan MK ini akan ditindaklanjuti secara serius, atau teman-teman partai politik di DPR akan melakukan akrobatik dari yang tadi tuh constitution engineeringnya agak berlebihan dari yang seharusnya dilakukan? Tentu Mas, sebagai masalah sipil gitu ya, kita tentu harus optimis lah perbaikan pemilu yang lebih baik. Entah kemudian kami harus percaya atau enggak bagaimana nantinya, apapun dinamikanya tentu akan kita kawal. Kalau misalkan agak belok-belok dikit, ya kita lurusin. Kalau misalkan agak-agak ke kanan ke kiri, ya kita tengahin, kan seperti itu. Itu kan tugas kita semua. Ya sebagai masyarakat kan juga kita perlu untuk melakukan checks and balances juga kepada pembentuk undang-undang. Jangan sampai seperti itu terus-terusan. Lagi pula, dengan adanya putusan ini bahkan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, kami masih percaya bahwa masih ada keadilan lah di negara ini kan. Masih terbuka ruangnya bagi masyarakat sipil untuk kemudian mengadvokasi ini, untuk kemudian bisa terlibat lebih dalam dinamika perbaikan undang-undang, pembentukan kebijakan dan lain sebagainya. Itu yang kami percayai. Sehingga tentu dengan kami menyiapkan juga Mas beberapa strategi advokasi yang kita lakukan gitu ya, termasuk juga menggalang kekuatan masyarakat sipil untuk terus mengawal ini terus. Sebab kami prediksi ini cukup panjang nih, kayak dinamika isunya nih. Dan kami berharap ya kita semua sebagai teman-teman masyarakat lah dengan elemen-elemen lain bisa padu untuk mengawal ini dan tidak sampai tertimbun isu yang lain sampai kita malah melepas isu ini sehingga tidak terkawal, kan seperti itu. Oke, Kang, harapannya sekarang 2025 mendekati 2026, 2027 urusan ini udah selesai ya? Undang-undang pemilunya segala macam. Betul. Ya, itu harapan saya. Dengan putusan ini maka DPR, pemerintah betul-betul menginisiasi proses revisi undang-undang pemilu. Banyak
banyak hal yang memang harus diputuskan segera. Tadi bahwa putusan MK ini bukan obat mujarab, bukan. Tapi ini menjadi satu perangsang lah untuk bagaimana proses-proses aktivitas ke depannya. Soal sistemnya bagaimana. Soal parliamentary threshold saja masih yang terbuka tertutup ini belum pernah ada diputuskan lagi. Belum diputuskan lagi. Apakah kita mau terbuka masih tetap seperti yang sekarang ini atau tertutup kah ataukah ini mix? Ini kan juga perlu menjadi perhatian kita. Redesign dapil, soal mekanisme pencalonan, soal mekanisme elektoral formulanya untuk menjadikan kursi suara menjadi kursi. Itu kan juga butuh perhitungan yang luar biasa. Dan yang terpenting adalah bagaimana proses penyelenggara. Saya sih ingin penyelenggara tadi benar diupayakan untuk tidak berantakan kayak gitu ya. Jadwal-jadwalnya semua dikondisikan dengan baik seperti itu. Termasuk yang terpenting adalah pemilih. Ada nggak will dari kita semua, termasuk partai gitu kan, untuk bagaimana pemilih itu betul-betul bisa rasional, betul-betul bisa melihat bahwa pemilu itu memang jadi kunci untuk membuka segala aktivitas yang ada. Mau itu pemimpin, mau itu pembangunan, mau itu segala macam, itu kuncinya di pemilu, memilih pemimpin tadi. Nah, ini yang memang perlu kita buka. Jadi banyak PR yang harus kita lakukan. Jadi kita berharap 2025 perdebatan mudah-mudahan bisa diakhiri. 2025-2026 sudah mulai konsen untuk revisi, bahkan 2026 mudah-mudahan sudah putus, sehingga 2027 kalau mengikuti tahapan yang awal misalnya itu sudah mulai aktivitas proses pemilunya. Jadi tahapan pemilunya ya 2027 itu. Saya sih ingin optimis dan percaya. Tapi ada yang bilang percaya dengan politisi itu sakit hati yang direncanakan. Sakit hati yang disadari. Iya. Jadi kita udah sadar ya kita akan sakit hati, tapi kita tetap percaya. Itu tuh Mas. Pada siapa lagi kita harus percaya? Sementara semua kebijakan negeri ini ujungnya adalah keputusan politisi. Untuk jadi presiden ya dia mesti jadi partai politik. Betul. Untuk jadi anggota DPR ya mesti jadi partai politik. Yang jadi menteri pun ya kalaupun bukan parpol, rekomendasi dari partai politik juga. Jadi sesuatu yang penting ini justru jarang kita bicarakan dalam ruang-ruang publik kita. Gitu. Nah, sebagai penutup nih, kita udah hampir 1 jam. Apa yang bisa Mas Iqbal dulu sampaikan dengan putusan MK ini dan harapannya ke depan termasuk buat masyarakat kita nih, netizen yang belum ramai dengan isu ini. Kami selalu percaya Mas bahwa teman-teman mungkin sudah banyak yang sadar gitu ya, teman-teman mungkin banyak yang sudah sepakat tapi mungkin belum untuk mensoundingkannya aja gitu ya. Tapi satu hal gitu ya, will politik itu memang harus tumbuh dan itu nggak bisa tumbuh tiba-tiba. Dia harus terus dirangsang, dia harus terus dihidupi. Bagi kami melarikan diri dari satu masalah itu bukan jalan yang baik gitu ya. Sekalipun kita sekecewa mampus sekalipun gitu ya. Tapi paling baik adalah kita tetap berdiri untuk sama-sama mengawal itu semua. Teman-teman Perludem, teman-teman mahasiswa sipil, teman-teman kampus, bahkan partai politik sekalipun, kami percayalah banyak dari mereka yang masih mau untuk memikirkan negara ini dengan hati yang bijaksana gitu ya, dengan akal yang jernih, dengan ketulusan yang pasti. Cuma rasa-rasanya mungkin kita perlu untuk lebih banyak saling berdialog, karena balik lagi demokrasi itu adalah alamnya dialog, dan putusan 135 ini harus dipandang bukan sebagai satu hal yang mengancam kepentingan politikus seharusnya. Tapi justru putusan 135 ini kalau kita mau bedah lebih jernih dan lebih tulus, putusan ini justru sangat-sangat mungkin mempermudah bagi setiap orang kok. Sangat-sangat mungkin untuk mempermudah langkah-langkah politik mereka juga. Dan sangat-sangat mungkin juga bagi kita sebagai pemilih untuk bisa terlibat dalam proses demokrasi ini dengan lebih baik, dengan platform yang lebih baik, dengan waktu yang lebih tepat. Itu harapan yang ingin kita capai, bahwa putusan 135 penataan pemilu nasional dan juga pemilu lokal bukan sebagai ancaman, tapi justru sebagai pintu awal untuk segala perbaikan. Seperti itu sih Mas. Kang, sudah ada koalisi partai non-parlemen berkumpul. Silakan Kang. Belum ada. Ya, tapi kalau lihat dari statement-statementnya kan saya pikir positif lah teman-teman, terutama teman-teman non-parlemen ya. Dan saya meyakini juga teman-teman kita di parlemen betul-betul memikirkan, karena semuanya ini kan untuk kepentingan merah putih lah. Bagaimana
mekanisme proses pemilu itu betul-betul ideal kita lakukan. Nah, oleh karena itu ya duduk bareng lah, ngopi bareng gitu kan, untuk bagaimana mendesain proses ini, dan secara real yang harus dilakukan adalah bagaimana secepatnya melakukan revisi undang-undang pemilu. Itu menjadi penting, dan kita menaruh harapan besar bagi DPR dan pemerintah untuk mengawal proses-proses seperti ini. Karena subjek pemilu itu kan ada 3 sebenarnya yang utama, selain lain-lainnya. Yang pertama adalah pemilih, yang kedua adalah penyelenggara, dan yang ketiga adalah peserta, partai politik itu sendiri. Ya, jadi kalau misalnya 3 hal ini betul-betul bisa diakomodir berbagai kepentingannya, saya pikir pemilu tuh go ahead. Pemilu tuh akan menjadi hal yang baik. Dan siapapun nanti yang akan memimpin, kan ini kan proses punishment and reward dari masyarakat. Nah, ini yang memang harus diinikan kepada masyarakat. Punishment kalau memang nggak ada kasus nggak benar, ada kasus korupsi dan lain sebagainya, ya nggak usah nggak pilih. Tapi kalau misalnya rewardnya ya memilih gitu kan. Nah, ini yang memang harus dicerahkan kepada masyarakat. Nah, mudah-mudahan putusan MK ini akan menjadi titik awal, walaupun tadi bukan segalanya karena harus didesain lebih lanjut, tapi titik awal untuk kita melakukan berbagai upaya. Termasuk kami juga di partai politik, ya harus kita siap-siap dengan putusan tersebut. Bagaimana proses rekrutmennya, rekrutmen kader, rekrutmen caleg, bagaimana mekanisme-mekanisme yang didesain nanti dalam konteks pemilu, walaupun sekarang belum muncul apanya. Bagaimana kita mempersiapkan berbagai mekanisme terkait dengan soal sistem dan lain sebagainya. Ini yang saya pikir juga kita sama-sama mempersiapkan ini dengan lebih baik. Oke. Baik, Mas Iqbal, thank you waktunya. Siap, makasih juga luar biasa sudah penjelasannya. Siap-siap dipanggil DPR ya nanti untuk ditanya-tanya kayaknya kan. Kalau bahasan partai undang-undang kan dipanggil sebagai narasumber kan. Nanti bisa dijelaskan. Kang Ferry, thank you, terima kasih waktunya udah hadir di Bikin Terang. Semoga obrolan ini memberikan, karena namanya Bikin Terang, memberikan penerangan di hati teman-teman politisi, elit politik, parpol, untuk melihat ini lebih jernih dan lebih tulus. Karena jernih dan tulus tuh kadang suka susah kalau ada seperti minyak air. Susah gitu kalau ada yang jernih tapi tidak tulus. Ada yang tulus tapi tidak jernih artinya. Oke, baik, terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi di Bikin Terang podcast minggu depan. Saya Gaib Marusigit, sampai jumpa. Thank you, Kang. Terima kasih banyak. Siap. Mas. Terima kasih, Mas.